Arkadaş Lab. Merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Di video kali ini kita pengen jalan-jalan ke kota lain deh ya, di Turki. Pagi-pagi kita bangun dan memilih untuk pergi ke kota lain guys. Iya. Tiba-tiba itu semuanya. Kita kali ini bakalan kunjungan ke kota namanya Sakarya guys. Nah di Sakarya ini kebetulan ada saudaraku juga, pamanku ya hitungannya. Dan beliau ini kerja di sana sebagai dosen guys. Nanti sekalian mau silaturahmi juga. Sebenarnya aku udah lama tinggal di Turki tapi belum pernah ke Sakarya. Aku cuma kayak lewat-lewat doang gitu. Aku sebenarnya penasaran ya sama kota Sakarya, tapi kelihatannya sih kotanya kayak apa ya? Danaunya yang paling Terkenal sungainya, ya? bukan sungainya yang paling terkenalnya. Bahkan Yaudah. ada puisi-puisi orang-orang menulis sambil lihat di sungai di Sakarya guys. Itu katanya cantik banget, terutama di musim gugur. Berarti kita cocok nih datangnya nih musim gugur nih. Lagi Oktober nih. Kita ke Sakarya naik kereta cepat guys, kayak kereta bus gitu. Soalnya udah ada aksesnya ya. Ini kan kereta antar kota. Dan kebetulan Sakarya itu dilewatin sama akses kereta cepat. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit. Cibiga, Moreno Muruda. Cibiga, Cibiga, kamu Moreno punyaku. Monata, you are mine. Tiba-tiba dia random banget. Kamu sejak kapan belajar bahasa Jepang? Sebenarnya lama sih, tapi aku belajar alfabetnya kan. Habis itu aku berhenti belajar. Habis itu aku cuma belajar kata-katanya doang. Habis itu aku belajar kata-kata yang aku butuh aja di bandara. So, Sekalian latihan sama orang Jepang ya. Oke, kita baru sampai Sakarya guys. Ini dia jalan rumah-rumah. jalan bangun rumah. Di sini ada tren guys, kereta di kiri. Wih, panen jeruk nih. Bu minta jeruknya dong bu. Oke, sebentar ya. Jangan sih. Ya kita jadi bule di Sakarya ya. Ini bule Indonesia nih. Ini bule kampung nih, bule kampung. Bule kampungan dan gak tahu diri ya minta jeruk. Sakarya ini lebih alami kelihatannya ya. Gak kayak Istanbul yang udah kota industri banget lah. Jadi di sini rasanya masih lebih dingin dari Istanbul guys. Berapa dinginnya? Berapa dinginnya? Kamu kerasanya gimana? 15. Kamu tahu kan? Kamu udah lihat kan? Rasanya emang 15. Gak mungkin kamu langsung tepat to the point. Tidak mungkin. Iya guys, ini 15 derajat sekarang. Menurutku itu dingin, tapi pasti itu badannya aneh. Tapi pasti ini badannya aneh. Kalau dia keluar, itu cuacanya panas, dia sakit. Kalau aku dingin, dia gak pakai apa-apa. Aku yang pakai jaketnya dia. Ya, aku cuma pakai sweatshirt doang. Aneh. Dan di sini banyak rumah di atas perbukitan gini ya guys ya. Soalnya ini kan bukit-bukit gitu ya. Sama kayak di Istanbul, cuma kelihatannya ini lebih alami gitu. Kelihatannya masih pohonnya masih ada gitu. Mumpung lagi lewat pom bensin, aku mau kasih lihat harga. Di sini harga bensin RON 95, 20.000 rupiah ya. Dan pastinya di sini pom bensin swasta, stok bensinnya nggak kosong ya. Jadi aman, silahkan kalau kalian mau isi bensin di Turki dari Indonesia. Keburu habis duluan bensin di tengah jalan guys. Bulan Oktober ini biasanya banyak banget labu-labu yang mulai panen guys. Lihat, ini masih kecil guys. Biasanya labunya tuh gede banget gitu. Kayak di dalamnya tuh ada isi 5-10 bayi tuh bisa kayaknya itu. Ini kecil sih ini. Ada yang lebih gede lagi. Nah ini pohon delima guys. Di Turki tuh orang-orang juga banyak banget ya yang makan delima btw. Kalau di Indonesia kan lazim banget ya rumah-rumah satu-satu kayak begini. Kalau di Turki guys, rumah-rumah kayak gini itu dibilangnya villa dan harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat lebih mahal dari apartemen biasa ya. Kalau kayak gini di Turki mungkin harganya udah 5M gitu minimal buat satu bangunannya. Tapi di sekitarnya ada halamannya gitu. Ada ayam-ayam, ada ayam kalkun guys di sana. Orang Turki kalau pelihara ayam selain ayam kampung, peliharanya ayam kalkun juga. Lagi ngumpet lagi di balik pohon. Tuh ayam kalkun guys. Ini keseru-seruan ya? Iya, tuh ayam kalkun. Tuh lagi lari. Kejar-kejar. Kita lagi ada di Danau Sapanja guys namanya. Di sini
sangat terkenal guys. Iya. Cantiknya cantik banget. Kelihatannya jadi inget Bali ya kita ya. Sayang bagus mana ini apa Bali? Karena aku pakai bahasa Indonesia dan orang Turki gak akan paham. Bali guys. Bali. Wah, sayang banget nih kita datang cuacanya nggak pas. Kalau cerah di sini pasti bagus banget. Cuma sayang hari ini kita kurang beruntung, jadi dapat cuaca hujan dan angin yang kenceng banget nih. Di sini BTW banyak banget mobil-mobil karavan kayak begini ya. Jadi mereka kalau musim panas itu biasanya ke tempat yang tenang kayak begini. Terus udah mereka tidur di dalam, makan di dalam, pemandangan di sampingnya tuh langsung danau gitu. Keren banget gak sih? Kita juga one day cita-citanya kerja dan pensiun di umur yang sangat dini, beli karavan dan tinggal di hutan. Hujannya dari kiri bukan dari atas nih. Nah, lihat di sini nggak ada hujan. Karena apa? Karena ini nih. Kayak gini. Nih, ini ada hujan. Ini nggak ada. Hujannya dari kiri guys, aneh ini hujannya agak-agak kelainan. Sujud dia. 옥색의 푸른 바다 드넓게 펼쳐진 이곳에 마음이 쉬어간다. Oke guys, karena di luar dingin dan kita belum sarapan pagi, jadi kita pengen singgah dulu makan, cobain restoran yang ada di Sakarya ini ya. Kebetulan ini kita nemuin restoran yang di deket danau, dan kita pesen tadi menunya ayam panggang sama ikan Turki guys. Kata istriku, katanya kalau dingin-dingin gini enaknya makan ikan kalau di Turki. Nah aku penasaran guys, aku kan Tapi istriku pesannya bukan ikan. iya bener, istriku pesannya bukan ikan. Aku penasaran soalnya aku belum pernah ya makan ikan di restoran Turki. Biasanya kalau kita pesan makanan Turki ada cocolan-cocolan kayak gini guys. Wah, ini cocolannya yogurt, terus ada kacangnya, ada kismisnya, terus ini ada cabenya. Jadi ini yogurt pakai cabai guys. Kalau di Indonesia kan yogurtnya manis, kalau di sini yogurtnya asam pedes. Kita cobain ya. Buat aku yang udah terbiasa sama cocolan yogurt kayak gini, ini enak. Buat orang Indonesia yang lain, aku nggak tahu. Kalau kalian cobain mungkin ada yang masuk, ada yang nggak masuk guys. Ini terong, tapi dia udah kayak dipanggang gitu ya, lembut kayak begini terongnya. Ini di atasnya ada tomat sama paprika merah. Jadi ini dia guys, ikan Turki ya. Di sini tuh orang kalau masak ikan pasti mereka pakai tempat kayak begini. Mungkin biar panasnya lebih nyimpen kali ya, biar gak cepet dingin gitu. Terus di sini jangan ngarep makan ikan pakai nasi, karena makannya pasti pakai roti. Ikannya nih lembut guys. Wah. Nah di sini makan rotinya tuh bukan kayak roti Indonesia ya guys ya. Kalau di Indonesia tuh rotinya kan lembut-lembut gitu. Terus ada rasa manisnya. Nah di sini orang rotinya gede-gede kayak gini, terus agak keras ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Turki, mesti siapin gigi biar bisa makan roti yang keras kayak gini. Cobain nih guys. Unik kan, makan ikan pakai roti. Kita mah dari kecil makan ikan pakai nasi gitu ya. Di sini makan ikan pakai roti guys. Cocolin dulu nih. Nah, kalau boleh jujur, rasa bumbunya lebih enak di Indonesia ya. Ini juga enak. Cuma mungkin karena kita tuh terlalu banyak pakai rempahnya gitu kalau bikin ikan ya. Jadi Indonesia lebih kuat rempahnya. Kalau ini enak. Cuma khas Turki banget gitu. Khas Eropa gitu lah yang ya agak-agak hambar. Istriku, cobain ikan. Ya? Gak banyak. Dagingnya banyak. Dagingnya banyak. Masih panas. Istriku jarang banget makan ikan. Gimana? Enakan Indonesia ya. Waktu kamu bilang hambar-hambar gitu, aku percaya tapi enggak. Kayak kurang bumbu atau rempah atau apa gitu. Iya, kamu udah pernah makan ikan mujair sih. Nah, dari sini kita lanjut ke pusat kota. Kita lanjut pakai minibus kayak begini, guys. Dan per orangnya kita bayar sekitar Rp20.000. Guys, salah satu faktanya Sakarya ini itu terkenal dengan salah satu manisan dari apa ya? Labu. Salah satu manisan dari
labu ya guys. Ini yang ini labunya. Ini kayaknya dibiarin dalam gula, dimasukin sedikit. Atasnya ada kaimak yang dari susu. Krim vanila susu. Krim vanila susu ya di Indonesia. Itu enak banget. Atasnya ada kacangnya. Guys, ini pokoknya katanya sejak 1098. Waktu itu kan aku belum ada kan. Karena aku penasaran gimana rasanya. Enak ini. Oke, si sang kameramen mau nyobain dulu. Karena dari tadi ngerekam-rekam terus ya. Kita pakai krim susunya guys. Sama ini kayaknya di atasnya ini kacang kenari kayaknya ya. Kelihatannya sih gitu. Bismillah. Enak banget. Enak. Approve, ini enak banget guys. Soft kan? Iya. Lembut gitu. Jadi itu labu. Ini labu kan dia kayaknya direbus gitu ya. Jadi lembut banget. Direbus dalam air gula ya. Sebenarnya kayaknya simple banget ya cara bikinnya ya. Teman-teman juga yang nonton mungkin bisa bikin sendiri di rumah gitu. Dan ini pakai krim susu. Nah, ini krim susunya aja yang nggak ada di Indonesia. Soalnya nih makanannya orang Turki guys. Kacangnya juga kacang kenari kayaknya ada sih di Indonesia. Jadi bisa bikin sendiri ya. Ini enak banget. Kayaknya cocok buat takjil ya. Cocok buat takjil nih. Sekarang kita lagi ada di pusat kotanya Sakarya guys. Ada satu hal yang menyedihkan yang aku suka di sini guys. Di sini orang-orang terlalu banyak makan duit sih. Menurutku sih. Nah, enggak. Itu karena di mana saja kita pergi orang-orang langsung fokus padanya duitnya gitu. Ditanyain, kamu nonton, bayar gak? Kadang-kadang dimintain lebih gitu. Aduh. Gak enak banget. Tapi fun fact-nya di sini ada banyak juga mahasiswa Indonesia. Dan setelah ini aku pengen ke rumah saudaraku sayang. Kita panggilnya Ua. Dalam bahasa Panggilnya Sunda. apa? Ua. Paman. Wah, Iya, Ua. Wah. Jangan-jangan namanya Usas lagi. Itu Apri kayak. Enggak. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Sunda. Wah, Iya. Paman, Amja. wah sekali ya? Iya. Dua kali, wah. Ua. Bukan Wawa, bukan Wiwi, apalagi Wowo ya. Wah, Usas. Ya, jadi tadinya sebenarnya kita pengen langsung datengin ya. Jadi Uaku itu beliau dosen guys di sini di Sakarya ini ya, dan masya Allah banget berprestasi. Tadinya pengen langsung kita datengin ke kampusnya, cuma karena waktunya nggak pas, jadi kayaknya nanti bakalan ketemu di rumahnya aja. Sekarang kita pengen keliling-keliling pusat kota dulu. Kita lihat di sini ada apa ya. Habis itu langsung silaturahmi ke rumah. Wah. Let's go. Oke, kita udah sampai di rumahnya guys. Bisa bahasa Turki nggak? Bisa nggak? Jawab dia. Kalian kelas berapa? Kamu udah sekolah belum? Gitu tanyanya. Oh, tanyanya kayak gitu ya? Iya, tanyanya gitu. Tapi kayaknya udah sekolah sih semuanya. Ini namanya siapa tuh? Azmi, kelas berapa? Kelas berapa kamu? Kelas 0 minus 1. Kelas 0 minus 1. Kelas 1. Beneran kamu tuh kelas 1? Oh, nggak percaya sih aku. Ini sekolahnya ada orang Turkinya banyak atau orang aslinya yang banyak? Iya. Ada nanti Fatimah satu lagi. Nah itu baru masuk 1 bulan ortaku di sini campur. Oh, campur ya? Sekolahnya sekolah Turki tapi ada orang Jerman, ada orang Suriah, ada orang Itali, ada orang. Kalau itu pakai bahasa Inggris? Itu Turki, itu Turki. Oh, Turki. Jadi mereka mungkin bapaknya mungkin orang Jerman tapi ini orang Turki. Mereka komunikasinya gimana kan? Apanya? Komunikasinya gimana sama Terus guru-gurunya gitu? Turki. Turki, jadi mereka nggak bisa bahasa Turki? Fatimah lagi belajar juga sebenarnya. Tapi ini nggak orang Turki Suka, Wak. Wah. Saya suka semua makanan Indonesia. Nah ini istri tuh tato ini nggak apa namanya, suka nggak makanan gitu? Suka, Wak. Pasti suka. Jadi Biasanya kita cobain juga kan? iya. Kamu pernah ke Makassar ya? Wah. Contoh nih. Coto. Di ayam. Kamu suka Makassar? Iya. Oke, nanti. Coto-cotoan. Kita ini.
Wah, makan begini jadi bikin kangen Indonesia ya guys. Beneran ini mah mahal banget loh bisa dapat makanan kayak begini di sini. Wah, dibikin pisang hijau nih. Wah, kesukaan kamu nih. Manis ya? Iya. Semua manis yang kesukaan. Plus ada sirup marjan. Waduh. Nanti masuk ke YouTube. Mahal Kalau nih. Indonesia ya? Ini sebelum matahari terbenam, kita pengen rekam di depan rumahnya dulu. Soalnya ini pertama kali aku datang ke rumah yang dihuni orang Indonesia, tapi ada halamannya. Lalu Turki. Rumah Indonesia lalu Turki. Ada halamannya guys, seru banget. Ada ayunannya, ada tamannya. Bisa barbeque di sini, asik banget sih. Ini rumah kayak gini BTW mahal banget guys kalau di Turki. Yang ada halamannya kayak gini. Ini ada buah pohon aprikot nih. Ini pohon jeruk dan pohon-pohon yang lain. Sebenarnya kita pengen lebih lama lagi guys di sini, cuma karena besok saya ada kerjaan, istriku ada kerjaan, jadi gak bisa lama-lama. Aduh, sayang banget ya. Tadi udah makan, terima kasih Wak makanannya. Gimana Wak? Selama jadi dosen di sini susahnya dan senengnya apa Wak? Banyak lah, tapi dinikmati dan secara umum sih nyaman lah bisa. Nyaman ya? Ya, tapi tentu tantangannya banyak juga. Oh, gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih cukup enak lah gitu. Cukup enak ya. Mahasiswanya dari mana aja berarti Wak? Mahasiswa, jadi sekarang saya ngajar 4 kelas kebetulan. S2, kelas S2 2 kelas. Jurusan? Jurusan ekonomi Islam. Jurusan ekonomi Islam. S3 juga 2 kelas, doktorat. Nah itu ada macam-macam dari Irak, dari Nigeria, Internasional. dari Turki. Orang ada Turki. juga. Ngajarnya pakai bahasa apa tuh Wak? Inggris kebetulan, makanya Turkce masih belajar. Bahasa Turkinya masih kayaknya agak susah juga sih. Orang yang udah lama di sini juga orang Indonesia pasti susahan ngajar pakai bahasa Turki. Udah berapa lama Wak ngajar di kampus? Kalau di Turki sekarang satu setengah tahun ya. Tapi kalau di Indonesia udah lama, udah 5 tahunan lah. Oh, nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke Turki jurusan ekonomi langsung diajarin nih sama dosennya. Tapi S1, S2, S2, S3 ya Wak? S3 ya. S2, S3 ya. Oke guys, jadi itu dia kegiatan kita hari ini. Sekarang kita langsung balik ke Istanbul guys. Kereta kita ini sekitar setengah jam lagi ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa juga tonton video kita yang lain. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan Dan video yang jangan lain. lupa kita ya. Oke guys, see you in the next video. And as always, Guru Shuru.